Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang produk dari SI Analytics tentang titrator, yaitu Titronic 500 dan Titroline 7000. Sebelumnya saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke presentasinya. Agenda sharing materi hari ini ada 4, seperti yang biasa saya lakukan di presentasi sebelumnya, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu kedua masuk ke produknya ya, SI Analytics, yaitu Titronic 500 dan Titroline 7000. Lalu lanjut pengaplikasiannya dan pemakaian database. Kayaknya nggak ada deh pemakaian database, saya lupa hapus. Lanjut aja. Jadi untuk SI Analytics sendiri adalah, sebelumnya itu Scott Instrument adalah merek dari grup film dan telah memproduksi instrumen analitik berkualitas tinggi di Mainz, yaitu di Jerman, selama 8 dekade lebih. Untuk produk dari SI Analytics antara lain yang paling sering dijual itu ada titrator, viscosity, electrode, pH, DO, dan conductivity meter. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk dari SI Analytics yang lain. Lalu lanjut, ini yang akan saya bahas yaitu tentang Titronic 500. Itu adalah alat titrasi, tapi dia tuh cuma kayak piston buretnya aja dengan ada displaynya buat ngatur dia kapan mau di on off-nya atau buat ngatur di volume dosing, ngatur buretnya gitu. Dan ada Titroline 7000. Ini adalah lanjutan dari Titronic yang 500 tadi, yaitu paket lengkapnya lah. Jadi dia bisa pH segala macam, dan nanti akan saya jelaskan juga. Jadi sebelum masuk ke produknya, kita mau flashback dulu nih untuk teman-teman juga, apa itu titrasi dan potentiometri. Jadi itu titrasi itu merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenali dengan analisis volumetrik. Pasti teman-teman semua juga udah pernah mengerjakan lah ya titrasi itu, entah di sekolah ataupun di tempat kerja sebelumnya. Karena kan di sini kita nggak titrasi ya, tapi kita jualan. Terus untuk potentiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip kimia. Metode potentiometri digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, dan menentukan konsentrasi ion logam dan non-logam dalam suatu larutan elektrolit. Masuk ke penjelasan tentang produk brand dari Analytics Titronic 500. Titronic 500 merupakan peralatan titrasi berbasis volumetrik yang menggunakan piston buret dengan sistem manual control. Piston buret memungkinkan titrasi manual dengan penekanan akurat. Jadi untuk Titronic 500 ini, karena emang dia cuma buret piston doang, itu jadi dia manual titrasi ya. Jadi dia konsepnya ada buret piston gitu, dia ada terus dipasangin ke displaynya buat ngelihat di berapa volume. Misalnya titrasi pakai volume, misalnya titrasi permanganat gitu, kita volumenya berapa, jadi kelihatan di display. Kita nggak harus kayak yang dulu buret-buret yang ngelihat di buret itunya loh, buret kacanya. Ini untuk kelebihan dan fitur yang tersedia di Titronic 500. Modul yang bisa dibongkar pasang dengan kapasitas volume 5, 10, 20, dan 50 mili. Tapi itu harus beli lagi. Jadi kita dapat itu kalau nggak salah di yang 10 apa 20 mili. Lalu koneksi ke printer atau timbangan analitis. Jadi bisa dikoneksiin ke printer atau ke timbangan analitis juga, itu bisa. Laju titrasi dapat diatur untuk mengoptimalkan kecepatan dan keakuratan titrasi. Jadi bisa diatur di sistemnya itu, di displaynya ya. Jadi bisa diatur dia mau berapa kecepatan lajunya, laju turun ininya lah, ketesannya. Nah ini lanjut lagi, akses remote control via RS232 atau USB. Takaran dan kecepatan pengisian larutan dapat diatur. Ini juga bisa diatur untuk apa itu namanya, dosing ya. Jadi ngisi buretnya juga bisa diatur tuh.
Volume tekanan otomatis terkalkulasi tanpa tambahan software PC. Jadi tanpa tambahan software PC juga dia udah bisa kalkulasiin sendiri di display. Jadi kalau beli ini dapat paketan si Titronic 500 ini udah nggak usah pakai tambahan software PC lagi sebenarnya. Cuma bisa ditambahin juga pakai saya cari dulu ya untuk si softwarenya. Terdapat beberapa metode dengan parameter yang berbeda. Berat sampel terbaca secara otomatis saat terkoneksi ketimbangan. Jadi dia udah otomatis kalau untuk membaca berat sampel. Dan Titronic 500 ini bisa nge-save sampai 15 metode user method. Jadi kalau misalnya nge-save di labnya, ini bisa diatur metodenya, terus bisa di-save di user methodnya sampai 15 metode. Jadi lanjut ke SI Analytics Titroline 7000. Titroline 7000 di sini ini merupakan peralatan titrasi potensiometri lanjutan dari Titronic 500. Kan kalau Titronic 500 membuat plus display. Titroline memberikan kualitas dan efisiensi yang dapat Anda harapkan dari produk Jerman. Jadi lebih bagus sih, dengan sensor yang lebih tinggi. Terus dia juga kan bisa potensiometri juga untuk Titroline 7000. Kelebihan dan fitur yang tersedia: display berwarna untuk kurva yang mudah dilihat, jadi memanjakan mata lah kalau kita lihat displaynya dari Titronic 7000. Sorry, ini belum saya ganti yang ini ya. Jadi lebih enak dilihat lah sama mata untuk kurva-kurvanya yang bakal kita lihat juga kan. Kita kan mau lihat nih udah berapa di displaynya itu. Terus lanjut ke 2 kali USB sama RS232 untuk konektivitas maksimal. Ekspor hasil ke dalam PDF menggunakan USB. Jadi simple lah. Jadi untuk kalau mau cari yang efisiensinya lebih baik dari yang Titronic 500, pakai yang pakai Titroline yang 7000. Terus standar metode udah termasuk di dalamnya itu ada Stack alkalinity. Sorry, Ya? Sorry. Ya? Ini kelebihan dan fitur yang tersedia untuk Titronic 500 atau Titronic 700? Sorry Pak, ini tadi saya lupa ganti atasnya Titroline 7000 Pak. Oke. Saya ganti dulu ya. Sorry ya. Titroline ya Kak? Titroline ya. Oke. Standar method sudah termasuk untuk Stack, alkalinity, total acidity in drink, chloride, dan lain-lain. Lanjut titrasi linear dan dinamis untuk equivalence point. Titrasi dengan endpoint pH meter. Di model 6000 juga sebenarnya ada sih ini titrasi dengan endpoint pH. Terus dapat digunakan untuk titrasi manual dan aplikasi dosing. Nah, yang ini yang bagusnya dari Titronic 7000 atau yang diunggulkannya adalah penyimpanan user method sampai 50 metode. Jadi buat yang misalnya di labnya itu banyak banget metodenya nih yang sering dipakai untuk penetapan sehari-hari yang digunakan, itu kita bisa simpan sampai 50 metode. Jadi nggak usah ribet-ribet atur-atur lagi. Kan kalau yang tadi Titronic 500 itu kan cuma sampai 15, dan sebenarnya Titronic 500 itu nggak, sensitivitasnya nggak terlalu tinggi sih. Dia bagus untuk filtrasi, cuman ya dia mana nggak ada pH juga, dia nggak bisa ngatur pH juga. Jadi kalau misalnya mau titrasi kan sekarang juga banyak ya titrasi yang emang endpointnya pakai pH, misalnya ending poinnya atau EP-nya equalization poinnya di pH berapa. Nah ini udah bisa nih di Titroline 7000. Ini saya rangkuman ya dari Titronic 500 dan Titroline 7000. Untuk displaynya sebenarnya sama-sama color online grafik, jadi sama-sama manjain mata juga sih, nggak yang hitam putih doang. Nah, terus ada input pH itu di Titroline ada, cuman di Titronic nggak ada. Ya karena sebenarnya yang ada di Titronic 500 harusnya pasti ada di Titroline 7000 sih. Jadi udah pasti lebih unggul Titroline 7000.
Jadi kalau mau yang efisien dan lebih apa ya, untuk misalnya cocok banget untuk yang labnya metodenya banyak banget, itu pasti pakai titeran 7000. Kalau untuk titeran 500 kayak ya yang penetapannya sedikit, terus yang nggak butuh ada pH segala macam, itu cocok pakai titeran 500. Terus ini yang saya tekanin ya, untuk di Titronic 500 dan Titrol yang 7000 itu belum pakai IDS, Digital Measuring Inputnya dia belum pakai IDS. IDS itu ada di seri 7800. Jadi ya, tapi lumayan sih belum ada IDS juga, maksudnya udah ngebantu banget lah untuk kita di lab. Sebenarnya untuk materialnya sama, ambient weight-nya juga nggak terlalu jauh kok, cuma beda 0,1 kilo. Closing material juga sama kayak polipropilen. Aplikasinya ini kita bisa sering dipakai di industri bahan kimia, farmasi, IPAL, lab service, industri AMDK, industri makanan, industri tekstil, industri cat. Ya sebenarnya hampir semua lab seharusnya memakai titrasi ya. Jadi ini kita bisa masuk kemana aja harusnya. Yang penting ada labnya, pasti pakai titrasi harus. Tapi nggak semua lab juga, cuman seringnya kalau lab gratis pasti pakai. Thanks, jadi sekian dari saya untuk presentasinya.